Inspiration. Zaman sudah banyak berubah. Dunia semakin jahat karena siasat iblis adalah menghancurkan orang percaya. Marak hubungan yang menyesatkan. Tua dan muda semua terkena imbasnya tanpa pandang bulu. Sebagai anak Tuhan, kita perlu menjadi bijak dalam menyikapi semua pengaruh dari pergaulan yang ada. Di sisi mana kita berdiri? Sudahkah kita menjadi orang yang bijaksana? Shalom Sobat Inspirasi, kembali kita berjumpa di edisi The Inspiration kita kali ini yang akan membahas sebuah topik atau tema yang sangat menarik, bagaimana kita bisa menyikapi kondisi pergaulan masa kini. Dan saya tidak sendiri, bersama dengan Bapak Pendeta Susanto Cahyono, kita akan membahas tentang hal ini. Kosun, bagaimana menurut pandangan Kosun mengenai perkembangan pergaulan masa kini di tengah-tengah maraknya sosial media yang berkembang, dan itu bisa mempengaruhi kehidupan kita karena pergaulan itu bisa sangat mempengaruhi kita sebagai orang percaya. Ya, baik. Sebelumnya, pertama-tama mungkin saya perlu menjelaskan sedikit tentang kondisi hari ini ya, bahwa memang yang menjadi perhatian kita pada dunia hari ini adalah bagaimana perkembangan dunia kita ini yang sebagian orang katakan sepertinya semakin sempit ya, karena semua itu mudah untuk kita ketahui. Tapi di sisi lain juga sebetulnya kesannya ini berarti dunia juga semakin luas karena begitu banyak informasi yang ternyata kita baru ketahui. Nah, pengaruh daripada informasi-informasi yang ada di dunia ini memang sangat terkait erat dengan model pergaulan yang terjadi hari ini. Nah, kalau kita tilik dari sejarah pada zaman-zaman dulu, di mana dulu kalau orang ingin bergaul, bertemu, berkomunikasi seorang dengan yang lain itu harus menempuh mungkin jarak yang jauh, begitu ya. Tapi kemudian ketika ada perkembangan dalam hal misalnya surat menyurat, ada mengirim kurir, kemudian mulai ada teknologi yang seperti adanya telegram, kemudian juga berkembang lagi sampai adanya ditemukan alat telekomunikasi seperti telepon. Dunia terus berkembang sampai akhirnya ada yang namanya SMS ya, short message, dan kemudian mulailah masuk kepada zaman di mana ada teknologi yang tiba-tiba begitu pesat ya, seperti misalnya kalau kita lihat sekarang orang bisa dengan mudahnya chatting satu dengan yang lain, kemudian mengirim foto, video, dan akhirnya berkembang lagi menjadi media sosial, di mana lebih banyak orang bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Dan yang akhir-akhir ini semakin berkembangnya ke arah yang namanya virtual, artificial intelligence, dan entah nih ke depannya apa. Nah, dari perkembangan-perkembangan ini memang kita melihat ada begitu banyak sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya tentu seperti yang mungkin kita sudah alami, seperti saya terutama pada waktu-waktu yang lalu ketika zaman Facebook, ingat ya waktu itu ya, itu teman-teman tiba-tiba bisa berkomunikasi gitu lewat Facebook, dan kemudian mengumpulkan kami yang tadinya sudah sekian belas tahun tidak berkumpul. Dan akhirnya kami bisa mengadakan reuni. Nah, tapi di sisi lain juga ternyata ada dampak-dampak yang mempengaruhi kepada generasi kita sekarang, di mana dengan terbukanya komunikasi ini, pergaulan itu jadi dalam tanda kutip agak tidak terkontrol kalau orang tidak memahami bagaimana cara untuk menyikapinya itu. Nah, oleh karena itu dari latar belakang ini, nah sampailah kita pada hari ini, di mana kita akan melihat dan memberikan pembekalan juga bagaimana kita harus menyikapinya. Nah, saya ingat waktu dulu tahun 1990 ketika saya baru masuk kuliah, saya kebetulan mengambil jurusan Information Technology atau TI di Indonesia. Di situ dosen saya sempat menyampaikan di awal perkenalan waktu kami masih di awal semester tahun ajaran yang pertama. Jadi dikatakan selamat kepada para mahasiswa yang akan menjalani kehidupan masa depan, karena masa depan dunia kita ini akan dipenuhi dengan komunikasi, informasi.
Jadi information and communication technology itu akan menjadi satu bagian yang paling penting di dalam perkembangan dunia ini. Waktu itu saya belum paham karena waktu itu dunia masih zaman SMS saja masih sulit, pager dan pakai telepon. Saya mau hubungi orang tua saya selalu harus telepon dengan biaya yang mahal. Tidak sangka ternyata 30 tahun kemudian sekarang sudah seperti ini begitu. Nah, jadi kita perlu betul-betul memahami bagaimana menyikapi hal ini. Dan kita perlu tahu bahwa yang dinamakan pergaulan itu pasti tidak luput dari namanya membangun hubungan kan. Dan membangun hubungan ya tentunya sebagai makhluk sosial kita berkomunikasi. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana ini untuk kita benar-benar bisa memanfaatkan hal-hal yang baik ini untuk kepentingan juga yang baik dan menghindari hal-hal yang tentunya bisa berdampak negatif. Nah, itu kira-kira dasarnya seperti itu dulu. Jadi ada pengaruh positif dan negatif ya, untuk betul. Ya. Era sosial media itu mempengaruhi bagaimana pergaulan kita. Ya. Jadi bagaimana sebetulnya nanti pengaruhnya dan mengenai peran siapa ini untuk kita bisa saling mempengaruhi di sana, karena dalam pergaulan kan pasti ada interaksi, ada dinamika hubungan. Bagaimana kita melihat itu pengaruh-pengaruhnya, baik tadi positif yang negatif, dan juga ini peran kita bagaimana saling dipengaruhi dan mempengaruhi itu tadi. Ya, baik. Nah, yang paling penting pertama kita mesti memahami bagian yang paling penting untuk bisa memfilter tentang informasi ini, ya, memfilter informasi ini. Kalau kita mulai dari yang skala yang luas dulu, tentunya kalau saya membaca di beberapa artikel yang ada, peranan daripada negara, pemerintah ini yang paling penting tentunya. Jadi bagaimana pemerintah bisa betul-betul semaksimalnya itu membatasi arus informasi yang masuk. Karena tadi saya katakan dunia ini sebenarnya semakin sempit atau semakin luas nih, bisa dua-duanya gitu. Jadi artinya kita harus benar-benar memahami bagaimana informasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat dunia ini, terutama di negara kita ini, ada yang harus kita tentunya butuh dari pemerintah membatasinya. Nah, di sini saya baca beberapa artikel memang dikatakan bahwa ruang komunikasi yang sekarang begitu terbuka luas memang membuat pemerintah ini ya harus benar-benar bekerja keras ya, bagaimana memfilter jalur-jalur yang akan masuk ke Indonesia. Karena di dalam era globalisasi ini memang ada hal yang mungkin kita tidak bisa hindari dan dibutuhkan, seperti saya lihat di sini bagaimana pengaruh-pengaruh digitalisasi yang semakin luas ini tentu buat ekonomi ya, buat bagaimana negara kita berkomunikasi dengan negara lain secara internasional itu sangat dibutuhkan. Tapi yang bahayanya adalah bagaimana ketika informasi ini yang sekarang sudah ada di dalam genggaman tangan kita ya, ini harus benar-benar bisa dibantu untuk dicegah untuk masuk kepada terutama yang belum paham. Nah itu. Jadi pertama peranan pemerintah. Tapi yang kemudian yang kedua adalah yang skop yang lebih kecil, tentunya bagaimana pendidik-pendidik. Nah, pendidik-pendidik ini ada yang umum dan kalau kita bicara dalam konteks gereja ya pendidik-pendidik rohani. Nah, pendidik-pendidik umum ini ya mungkin di sekolah, ya di lembaga-lembaga yang di umum begitu, mereka bagaimana mengarahkan terutama kepada masyarakat dan khususnya generasi muda. Bagaimana mereka ini harus bisa memilah bagaimana informasi yang baik buat mereka, terutama tadi yang berkaitan dengan pendidikan. Di mana sekarang banyak diuntungkan ya, anak-anak muda itu mereka bisa belajar dengan mudah melalui media-media digital ini ya. Jadi anak kami pun belajar beberapa hal yang tanpa les mereka bisa menguasai hanya dengan belajar melalui komunikasi itu dan pergaulan dalam orang-orang yang ada di ruang lingkup itu. Mereka bisa tanya jawab, ya pagi sekarang nanti dengan AI ini ya menanyakan, dan ini sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya ketika mereka kemudian bergaul dengan kebetulan orang yang tidak baik ya, yang punya maksud-maksud yang terselubung, seperti misalnya saya pernah dengar tadi kasus satu anggota kita
atau anggota gereja begitu yang mereka anaknya itu bermain secara online, game online. Kemudian karena bisa berkomunikasi, bergaul dengan seisi dunia ini, dia bergaul dengan orang-orang di dunia lain, di negara lain maksudnya. Dan ketika berkomunikasi seperti itu, ada beberapa yang kemudian jadi pikirannya terpengaruh. Dan kemudian ada kesalahan-kesalahan, ada hal buruk yang terjadi. Karena tanpa batas tadi ya. Ya. Jadi era globalisasi. Betul. Nah, maka oleh karena itu yang paling esensi dan paling kecilnya adalah bagaimana orang tua itu sebagai yang harus memfilter pergaulan dan komunikasi daripada generasi kita ini. Karena orang tua ini adalah yang pertama paling dekat dan tentunya bertanggung jawab atas anaknya. Dan yang menarik tapi juga menyedihkan adalah ketika kita tahu banyaknya orang tua yang harusnya mereka justru bisa memfilter menolong anak-anaknya, justru mereka sendiri terbawa dengan pengaruh itu. Yaitu kita lihat hari-hari ini ada kasus-kasus di mana pedofilia dan segala macam gitu ya. Itu dari orang tua yang justru mereka terjebak di dalam kondisi itu. Juga ada perselingkuhan. Ya. Jadi ada banyak hal-hal yang terjadi di dalam pergaulan lewat digital ini yang kemudian terjadi sampai juga pergaulan secara onsite, akhirnya artinya kontak fisik. Dan itu terjadi di orang tua. Nah, ini yang maka harus kita benahi, terutama kita sebagai orang-orang percaya, orang Kristen. Kita bagaimana harus menyikapi terhadap hal-hal ini. Jadi bagaimana siapa yang penting untuk memberikan pengaruh yang baik, dan juga bagaimana kita memperhatikan siapa-siapa saja yang rentan terhadap pengaruh itu sendiri. Nah, ini kita akan lebih mendalami masalah ini. Jadi peran orang tua menjadi sangat penting ya bagi untuk keluarga dan anak-anaknya juga di tengah mereka bisa bergaul di dalam era globalisasi ini. Dan yang selanjutnya sebetulnya apa kata Alkitab tentang pergaulan yang harus kita hidupi sekarang di tengah era globalisasi? Kita harus memfilter dan kita bisa bijak di sana. Ya, nah jadi kalau kita mau melihat lebih mendasar dan mendalam, tentunya kita harus kembali kepada apa sih rencana Tuhan dari awalnya terhadap dunia ini, terhadap kita. Bagaimana Dia membangun satu komunikasi, satu hubungan dan bergaul dengan manusia begitu. Karena memang ini kembali kepada keyakinan dasar kita lebih dulu bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Nah, dan kembali kepada juga keyakinan kita tentang Tuhan yang kita sembah. Ya, bahwa kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan Tritunggal, di mana tiga pribadi yang menjadi satu kesatuan. Dan di dalam ketritunggalan Tuhan ini kita melihat bahwa mereka itu mempunyai satu komunikasi yang saling melengkapi seorang dengan yang lain, atau satu pribadi dengan yang lain. Nah, jadi ini yang paling mendasar, kita memahami siapa Tuhan kita dan kemudian bagaimana Dia mau berkomunikasi dengan kita. Nah, jadi dari awal Tuhan itu ingin supaya kita itu menjadi sama dengan Dia dalam hal komunikasi. Namun, memang yang terjadi adalah ketika manusia itu sudah diberikan kepercayaan di kehidupan yang kita tahu di Taman Eden, ada satu pribadi yang mempengaruhi manusia ini, menggoda manusia, yaitu ular tua atau iblis. Di mana manusia ini yang seharusnya dia bisa tetap kepada prioritas untuk mengutamakan Tuhan dengan hukumnya, tapi kemudian mulai tergoda dengan hal-hal yang merupakan keinginan-keinginan diri manusia itu untuk bisa menjadi atau menikmati yang lebih daripada yang ada, yaitu seperti yang Tuhan punyai gitu. Nah, ketika kemudian kita tahu dalam kisah Alkitab bagaimana iblis menggoda dengan buah, ya, pengetahuan baik dan jahat itu, akhirnya manusia ini tergoda dan kemudian tidak bisa memfilter hal-hal yang memang dari percakapan itu yang mempengaruhi pola pikir dan keinginannya. Nah, jadi dalam hal ini
Tuhan sudah mengingatkan sebetulnya kepada manusia, dan di dalam banyak ayat-ayat dalam firman Tuhan, Tuhan mengingatkan supaya manusia ini harus kita bisa betul-betul menjaga batasan pergaulan. Nah, di dalam beberapa ayat-ayat Alkitab yang saya baca di sini, ya, terdapat juga di dalam misalnya kitab Yosua, kitab kemudian Raja-Raja, Tuhan mengingatkan supaya kita itu berhati-hati dalam bergaul. Ya. Bergaul jangan dengan orang-orang yang menyembah kepada ilah-ilah lain. Jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang mereka mengutamakan kepada hal-hal yang sifatnya kedagingan. Juga di dalam kitab-kitab Ayub, kitab Mazmur, di mana di situ Tuhan melalui Ayub dan melalui pemazmur dan juga kitab Amsal mengingatkan supaya kita itu jangan bergaul dengan orang-orang yang mempunyai kebiasaan berdusta. Nah, kita lihat di dunia hari ini kan banyak berita-berita hoax gitu. Yeah. Nah, hoaxnya sekarang udah lebih sulit ya. Karena kalau kita lihat dulu, hoax itu mungkin satu berita itu utuh, memang itu hoax semuanya. Tapi hari-hari ini ada yang sebagian hoax. Jadi ada berita benernya, videonya benar, kejadiannya di mana, tapi kemudian narasinya atau di tengah-tengah narasinya itu ada kalimat yang diselewengkan. Jadi sekarang ini memang sangat-sangat sulit. Dan itu Tuhan sudah ingatkan sejak dulu. Supaya janganlah dikatakan dalam kitab Amsal bergaul dengan orang-orang yang berdusta, dengan mereka yang penipu, orang-orang yang munafik, yang fasik, mereka yang suka mencuri. Apalagi tadi kalau kita bicara tentang masalah orang tua yang juga ternyata terjebak di dalam dunia-dunia yang tidak bersih, ya. Itu Tuhan sudah ingatkan, jangan bergaul dengan orang-orang cabul, orang-orang pezina. Jangan bergaul dengan orang bebal, juga dengan orang bocor mulut yang mungkin tidak bisa menjaga integritasnya. Nah, ini banyak sekali peringatan-peringatan Tuhan. Pefitnah, pelahap-pelahap ini dalam arti orang-orang yang apa saja dimakan. Nah, kita sekarang ini rakus informasi juga. Jadi pokoknya semua informasi dimakan, diterima tanpa bisa membatasi yang mana yang benar. Dan akhirnya itu mempengaruhi di dalam firman Tuhan katakan moralitas. Jadi pelahap-pelahap ini akhirnya mereka diistilahkan orang-orang yang low morality. Nah, itu maka kita harus hati-hati karena hari-hari ini dengan banyaknya orang yang bebas mereka menyampaikan paradigma mereka, pikiran mereka. Saya bicara dengan beberapa anak muda dan mereka kemudian mengutip statement-statement dari tokoh ini, tokoh itu, yang ternyata statement-statementnya itu merupakan hasil daripada pengalaman mereka pribadi yang punya keinginan untuk menjadi sukses dalam hal tertentu dengan cara tertentu tanpa disadari oleh anak-anak ini. Ya, memang ini yang dari firman Tuhan sudah ingatkan kepada kita. Ya, jadi kuncinya tadi di menentukan batasan. Ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita orang percaya ini bergaul itu kan berarti terus-menerus ya. Ada hubungan yang terus-menerus itu yang bisa membahayakan kita kalau tadi dengan orang-orang yang berperilaku masih buruk ya, sekalipun mengaku juga sebagai orang percaya. Nah, bagaimana kita bisa menentukan batasan itu? Kadang-kala kan kita perlu juga melakukan penjangkauan, seperti mungkin Yesus itu juga bersahabat dengan orang berdosa. Nah, ini di mana batasannya? Bagaimana kita bisa tidak terpengaruh dengan hal yang buruk tadi, tapi kita bisa mempengaruhi. Bagaimana tadi kita bisa tetap bergaul, tetap memilih pertemanan yang baik, tapi di konteks satu sisi kita masih harus juga memperkenalkan Injil bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 kan firman Tuhan mengingatkan supaya kita jangan sampai tersesat ya, karena pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam pengertian yang lebih tepatnya adalah persekutuan, komunikasi tadi ya, kata pergaulan itu dari kata itu, yaitu dari kata homilia, itu yang jahat itu bisa merusakkan moralitas sebetulnya. Kebiasaan itu dalam kata aslinya adalah etos, etika kita yang sudah baik terbentuk. Nah, jadi
memang kita harus pertama tentunya harus memiliki dulu etika yang baik. Jadi pertama sebelum kita mau bergaul lebih jauh, kita harus memperlengkapi diri kita dulu. Nah, makanya kalau kita lihat di dalam dari awalnya Tuhan di kitab Kejadian, kemudian Tuhan juga mengingatkan kepada Ayub, mengingatkan contoh-contoh sebelum Ayub juga seperti Henokh, Nuh, dikatakan mereka adalah orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Nah, ketika mereka bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman-Nya, menyerap benar-benar firman Tuhan itu menjadi prinsip hidup, maka dia akan punya etos yang baik. Dia akan mempunyai moralitas yang baik. Dan dengan kita punya moralitas yang baik ini, kita bisa memfilter gitu. Nah, tapi ternyata tadi juga di 1 Korintus 15 ayat 33 itu diperingatkan juga, walaupun kita sudah punya etos yang baik, yang dari Tuhan, tetap kita harus membatasi yang namanya pergaulan atau homilia itu. Nah, tadi kalau ditanya, kita bagaimana ya untuk tetap supaya bisa bergaul dengan orang-orang yang mungkin membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam beberapa ayat firman Tuhan dikatakan, terutama di dalam kitab Amsal, janganlah kamu makan semeja dengan mereka. Nah, dalam arti begini, bukan berarti kita terus nggak boleh ngafe bareng ya dalam hal ini. Tapi prinsipnya dalam ayat ini ketika kita makan bersama sebetulnya adalah dalam pengertian kita itu sudah punya kayak kesepahaman dengan orang itu. Oh, kalau orang makan bareng kan nggak mungkin dengan orang kita nggak suka, ya atau ya maksudnya kita pasti kan mau makan bareng dengan orang yang kita nyaman ngobrol, kemudian kita tektok gitu, akhirnya nyambung gitu ngobrolannya gitu kan. Nah, ini yang harus kita benar-benar bisa sikapi dengan bijaksana. Jadi kita bisa tetap ya berkomunikasi dengan orang-orang ini, tapi kita harus membatasi jangan sampai kesepahaman itu. Kata homilia itu communication in one companionship. Jadi komunikasi yang di dalam satu pola pikir yang sama, agreement. Nah, makanya untuk supaya tidak terjebak dalam agreement yang salah itu, kembali ke tadi itu, kita harus punya dulu basicnya. Standar. Ya, jadi sama seperti kalau kita misalnya mau mengetahui barang yang asli dengan yang palsu. Kalau begitu banyak sekarang barang tiruan, ya bingung kita kan, ini yang asli yang mana? Saya kemarin sempat mau beli smartwatch, bingung saya. Ini kayaknya asli apa bukan nih ya? Setelah lihat harganya, oh ini palsu gitu. Nah, taunya bagaimana? Kecuali kita tahu dulu yang aslinya, kita tahu ciri-cirinya. Nah, baru kemudian kita bisa membedakan. Jadi sama dalam prinsipnya seperti itu. Bagaimana kita betul-betul bisa lebih dulu membangun hubungan dengan Tuhan. Juga dikatakan oleh Tuhan bagaimana kita membangun hubungan dengan orang-orang yang bersama-sama berseru kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni. Kita harus bersama dengan komunitas yang sehat juga. Nah, dengan kita sudah terdidik seperti itu, maka pergaulan kita itu akan dengan mudahnya kita bisa pilah, kita pisahkan. Walaupun tanpa kita menjauhi mereka yang membutuhkan tentunya ya kebenaran firman yang dari hidup kita. Berarti kita harus menjaga prinsip nilai kita tanpa harus setuju dengan perbuatan dosanya atau yang masih salah ya. Kita harus tetap pegang nilai kita. Walaupun kita mungkin kadang ngobrol, kadang berteman gitu. Nah mungkin kalau boleh saya tanya juga kepada Yogi, sebagai seorang pemimpin kaum muda dan juga sebagai young parent yang anak-anak masih dalam generasi alpha, kira-kira bagaimana dalam menyikapi terhadap kondisi pergaulan masa kini? Iya, secara general atau secara umum sebetulnya pengalaman baru juga buat saya karena menjadi orang tua kan belum ada sekolahnya ya, jadi kita belajar, melakukan sambil belajar. Yang sejauh ini saya coba lakukan bersama istri adalah mencoba sebagai orang tua tapi juga bisa mendengarkan mereka, masuk dalam dunianya mereka semampu kita untuk bisa menjadi teman bagi mereka, tapi ada waktunya kita tetap mengarahkan, mungkin menasihati, menegur kalau salah. Tapi di beberapa momen lain memberikan waktu bermain bersama mereka,
kemudian mendengarkan cerita mereka tanpa adanya sebuah penghakiman lebih dulu, supaya mereka punya kenyamanan dalam bercerita. Dan setelah itu baru kita bisa masuk dengan nilai-nilai yang kita tahu itu benar. Artinya untuk bisa ada di posisi itu memang tidak mudah, karena pun beberapa kali anak saya takut untuk bercerita karena takut dimarahin gitu. Mungkin sebuah reaksi atau respon yang biasa orang tua lakukan ya, tapi kita belajar terus untuk bisa jadi teman sahabatnya mereka sekaligus orang tua, dimana ada waktu untuk mendengarkan mereka cerita lebih dulu, membiarkan mereka mengekspresikan perasaannya. Nah, kadang-kadang saya sebagai orang tua itu ketika anak saya misalkan marah atau nangis, kadang-kadang melarang. Padahal sebaiknya biarkan mereka mengekspresikan perasaannya, baru kita tanyakan kenapa kok marah, kenapa kok sedih gitu. Karena itu bagian dimana mereka bisa mengungkapkan ekspresinya, daripada tidak diungkapkan atau dia nggak mau cerita, mungkin punya teman seperti ini, teman seperti itu. Selain juga kita perlu mengawasi pasti teman-temannya, pergaulannya, gadget juga kita masih batasi, karena yang paling besar anak saya masih SD. Jadi belum punya handphone sendiri, sebagian teman-temannya udah punya, dia minta pun kita masih belum kasih. Mungkin nanti sekitar usia SMP kemungkinan kesepakatan kita. Itu udah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan dari dia tentu ya, mungkin ya, dengan yang ada di, mungkin dia lihat di dunia digital. Iya, tentu saja dengan main game dengan bahasa-bahasa yang kasar, dia pun udah ngerti ini bahasanya kasar gitu, yang ini nggak oke, harusnya yang seperti ini ya kita sambil amati saja. Jadi menurut saya mungkin yang paling penting kita bisa jadi tempat di mana mereka tuh juga bisa bercerita tentang kehidupan mereka. Apa dalam hal yang sama ini juga diterapkan dalam membina kaum muda? Iya, karena anak remaja sekarang dengan beberapa kasus mental health kan sebetulnya secara kemampuan mereka untuk self healingnya mungkin banyak tekanan, mental health issue ya, dengan berbagai problem keluarga, sekolah, mungkin kuliah atau ekonomi dan lain sebagainya. Hubungan berpacaran mereka, diputus pacar sampai bisa bunuh diri dan lain sebagainya. Mereka perlu teman untuk bercerita. Dan ini mungkin yang dibutuhkan untuk generasi sekarang, salah satu yang sangat krusial, di mana ada banyak anak muda itu mereka nggak tahu harus cerita ke siapa mengenai permasalahan mereka. Mungkin mereka malu, mungkin takut dihakimi, dan berbagai macam perasaan itu campur aduk, dan mereka nggak mampu nyelesain itu, akhirnya sampai yang terparah kan mengakhiri hidup. Jadi kita perlu banyak mendengar mungkin dan mendampingi mereka. Satu lagi mungkin dalam hal komunikasi itu kan, kalau untuk istilahnya kontak langsung ya, ketemu langsung itu kan mungkin hari-hari gini agak sulit waktunya. Udah melakukan atau ada rencana untuk cara kedepannya bagaimana berkomunikasi membantu mereka dalam hal masalah-masalah itu secara digitalisasi gitu? Sejauh ini yang paling bisa dilakukan ya lewat sosial media aja, mungkin yang paling mudah, karena mungkin mereka justru kadang cerita di komunitasnya sendiri belum nyaman karena kenal malu, malah justru ceritanya ke sosial media yang orang nggak kenal. Ya kebetulan kalau ketemu orang yang tepat, tapi kalau ketemu orang yang salah di sosmed juga bisa berbahaya. Berarti di lingkungan pelayanan kita ini sudah mulai disiapkan atau sudah ada ya untuk wadah itu ya, mereka supaya bisa berkomunikasi, diarahkan komunikasi yang benar supaya dalam pergaulan mereka tidak tersesat itu ya. Baik. Dan kita sampai di tahap konklusi menurut Koso sendiri dari semua pembicaraan kita tadi, pesan apa yang ingin disampaikan buat kita mengenai pergaulan hari-hari ini yang bisa sangat mempengaruhi kita, bahkan bisa mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan bahkan. Nah, ini saya ingin bacakan satu ayat dari 2 Timotius pasal yang keempat ya. 2 Timotius pasal yang keempat dari ayat yang ketiga. Dikatakan di sini oleh Rasul Paulus kepada Timotius, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Satu hal yang memang kita harus sadari dalam konklusi ini, yang pertama saya katakan, kita harus punya kepekaan terhadap tanda zaman ini. Bahwa tadi saya sudah dari awal katakan
perkembangan dunia komunikasi sejak dulu yang lambat sekali ya, orang berkomunikasi harus dengan cara yang lama, sulit. Sekarang tiba-tiba dalam kurun waktu 3 dekade sudah begitu cepat. Bahkan ini akan semakin cepat dengan apalagi nanti dengan teknologi 5G, 6G dan sebagainya. Jadi kita benar-benar yang pertama ini dengan menyadari Tuhan sudah mengingatkan akan datang waktu itu dan sekarang ini waktunya, kalau menurut saya ya, kita benar-benar harus perhatikan dan peka. Pertama, dengan apa yang terjadi di dalam dunia yang sedang kita jalani hari ini. Nah, yang kedua adalah ketika kita sudah menyadari akan kondisi itu dan kita tahu bahaya-bahaya yang ada, yang walaupun sekarang ini mungkin harus benar-benar ekstra teliti karena tadi saya katakan berita hoax itu sendiri sudah tidak begitu kayak apa istilah mudah untuk dideteksi, tapi harus benar-benar kita mengamati perinciannya. Maka kita kalau sudah tahu begitu, yang kedua mengambil sikap tegas. Ketika kita tahu ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dengan catatan tadi, kita harus sudah punya bekal dulu di dalamnya. Kalau memangnya tidak benar, ya kita harus mengambil sikap tegas untuk kita berkata tidak. Dan kita bagaimana sebagai pendidik di rumah tangga kita, kalau yang sudah berkeluarga, tentunya kita mendidik anak-anak kita. Kita harus ada, orang tua sekarang harus sebanyak mungkin berada di dalam ruang lingkup anak-anak kita. Sekolah sejak mungkin sekarang kelas SD saja sudah memakai media sosial, memakai internet dan sebagainya. Nah, tentunya dibantu dari pendidik-pendidik umum ya dalam sekolah, juga pendidik-pendidik rohani. Dan kemudian ya kita tetap berharap dan menyuarakan pada pemerintah untuk membantu juga memfilternya. Nah, dan yang ketiga, yang terakhir adalah yaitu kembali ke yang saya katakan, membangun basicnya. Jadi selalu kita perhatikan hubungan yang paling mendasar, yaitu bagaimana kita dengan Tuhan dan juga dengan komunitas yang sehat. Nah, jadi ayat yang terakhir sekali yang saya ingin bacakan di sini adalah dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 mulai dari ayat ke-4 sampai yang ke-7 ya, di mana dikatakan di sana, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan padamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ya, nanti ayat ke-8 dan seterusnya bisa dibaca sendiri ya, bagaimana hal-hal itu harus diikatkan di tangan dan juga di kepala sebagai dalam gambaran perbuatan yang melakukan kebenaran itu dan juga pikiran, karena perang kita di dalam kondisi menjelang akhir-akhir zaman ini adalah bagaimana perang di dalam pola pikir. Jadi sekarang orang-orang dunia kan berkata speak your mind ya, pikiran-pikiran kita harus kita ekspresikan. Bagaimana pola pikir yang gnostik sekarang ini semakin menguasai dunia. Peperangan kekristenan sejak dulu adalah dengan komunitas gnostik. Mereka yang mempunyai konsep bahwa pikiran manusia itu adalah segala-galanya, sedangkan kita pikiran Tuhan yang segalanya. Dan oleh karena itu dengan pesan ini, biarlah setiap kita itu bisa betul-betul membangun ya hubungan yang baik dengan Tuhan, yang intim, membangun keluarga yang seperti dikatakan di Ulangan pasal 6 ini, supaya kita bisa punya kepekaan dan kemudian kita semaksimalnya kita membersihkan terhadap dari pengaruh-pengaruh yang negatif itu. Sehingga pergaulan kita sebagai orang percaya walaupun di dunia masa kini yang dalam era digital, kita bisa tetap terpelihara tubuh jiwa roh kita dalam keadaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Baik Sobat Inspirasi, demikianlah edisi The Inspiration kita kali ini, supaya kita bisa bijak di dalam kita menyikapi pergaulan hari-hari ini, supaya hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi
sesama. Sampai jumpa di edisi berikutnya. God bless you.